Ya meskipun nanti di awal emang dari biayanya lumayan agak mahal gitu ya, tapi jangka panjangnya yang kita lihat itu. Kalau misalkan kita mau ternak domba gitu ya, karena kita istilahnya nggak mau belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, ya nantinya ujung-ujungnya kita sendiri yang akan rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Ilmu. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya di domba, di kambing yang ada di channel Pusat Ilmu. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin diberkahi, dan tentunya makin sehat selalu. Karena sobat-sobat ternak semuanya tahu kalau sehat itu mahal ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas atau mengusut tuntas peternakan kecil maupun peternakan besar. Mereka sukses besar dengan 7 peralatan ini. Karena tanpa 7 peralatan ini, mungkin peternakan-peternakan yang kalian didirikan pasti akan bikin kalian stres dan juga membingungkan. Dan nantinya hasilnya malah bukannya untung, tetapi malah buntung. Nah, kita akan membahas ataupun mengusut tuntas untuk alat-alat peternakan tersebut. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, khususnya di domba, di kambing, yang ada di kandang pusat domba. Buat sobat-sobat ternak semuanya yang emang ingin sukses beternak domba, peralatan yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu drum atau ember ataupun tempat untuk wadah air, tempat air minum si domba. Nah, biasanya ya di para peternak-peternak kecil ataupun para peternak-peternak yang ada di seluruh Indonesia gitu, ataupun para peternak-peternak yang belum mengetahui, mereka asal kasih air minum aja untuk dombanya. Jadi mereka nggak lihat kualitas kebersihan dari si airnya. Penting banget bahwa mereka juga sama seperti kita makhluk hidup gitu ya. Jadi kita itu harus supply air minum si domba dengan wadah ember ataupun yang kondisinya drum-drum seperti ini yang tertutup agar kualitas airnya bersih, kemudian sehat dan juga terjaga. Nah, kebetulan di kandang kita untuk drumnya ataupun tempat air minum itu sudah ada di atas, ada di sebelah sana. Nah, kebetulan kita pakai toren. Nah, nantinya kita supply air-air tersebut untuk ke area seluruh kandang. Nah, biasanya ke seluruh kandang, ke semua kandang yang ada di farm kita gitu ya. Itu dimulai dari kandang kambing, domba, semuanya sama seperti itu. Nah, kebetulan juga untuk yang posisinya emang untuk drum-drum tersebut ataupun air tersebut itu disuplai, kita melewati filter air terlebih dahulu. Jadi untuk melihat kualitas si airnya apakah kotor atau enggaknya. Karena ya namanya juga makhluk hidup, mereka juga sama seperti kita pengen minum yang bersih. Nah, jangan asal kasih air minum. Kalau misalkan kita pengen si dombanya itu benar-benar sehat, bugar, dan juga si dombanya kelihatan lebih luwis, nggak kotor. Nah, emang posisinya kan di kanan kita untuk populasi dombanya alhamdulillah sih sebetulnya udah banyak juga. Emang kalau misalkan teman-teman mau ngikutin cara dari kita silahkan aja, biar lebih efisien waktu, gak mondar-mandir gitu ya. Kita ngambil ember, mondar-mandir bolak-balik gitu, kemudian kita cek si airnya apakah sudah habis atau enggak, kotor atau enggak. Kita cukup efisienkan waktunya dengan pakai tempat air minum otomatis. Nah, kita bisa akan sepilkan untuk tempat air minumnya juga. Nah, kebetulan untuk tempat air minum ini kita gak perlu repot-repot bersihkan ya. Gak perlu repot-repot bersihkan, kita kontrol setiap hari gitu ya tempat air minum seperti itu. Karena posisinya air tempat minum seperti itu sudah otomatis. Jadi kita cukup lihat aja kalau misalkan tempat air minumnya udah kotor, kita langsung bersihkan sedikit-sedikit. Kalau misalkan tempat air minumnya masih steril, masih bersih ya, kita gak perlu, cukup kontrol aja airnya sudah masuk ataupun enggak. Nah, di sini kita sepilkan ada satu yang posisinya ada di sebagian sebelah sini. Nah, yang ini ada dari yang plastik. Nah, ini yang plastik ya, ada yang plastik.
kalau mau yang lebih awet, lebih tahan lama, dari stainless. Nah, ini nih contohnya sebagai sampel stainless ya. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan kuningan juga dan area tempat untuk si moncong domba ketika dia mau minum. Nah, misalkan ininya airnya surut ya, semuanya surut, misalkan airnya surut. Kemudian si domba mau minum nih. Ini cukup moncongnya itu cukup tekan area hitam ini. Air keluar secara otomatis. Kita juga kalau misalkan mau bersihkan juga gak perlu repot-repot. Cukup usap-usap aja, insya Allah bersih kembali ya. Nah, ini juga kita cukup putarkan ya. Jadi cukup putarkan, simple, gak perlu bolak-balik, gak perlu capek. Kalau misalkan kita mau standby ya. Jadi usahakan nih, untuk air itu sangat terbilang sepele, tapi sangat penting. Usahakan air itu standby 24 jam. Nah, ketika kan pasti malam juga si domba kan pada bangun, ada yang bangun, ada yang enggak gitu. Mereka kan kalau haus pasti akan minum gitu. Kalau misalkan nggak haus ya pasti mereka juga pasti akan tidur. Kalau mau seberapa bagus pun gitu ya, pakan yang kita racik, kemudian kandungan kalsiumnya juga bagus ataupun proteinnya semuanya bagus gitu ya. Kalau tidak dibarengi dengan suplai air minum yang bersih, itu akan sia-sia dan nanti ujung-ujungnya si dombanya akan mati. Gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Jadi wajib penting banget untuk suplai air minum ini 24 jam ya. Karena kalau misalkan kita gak suplai air minum ini, nanti kita ternak domba akan sia-sia gitu ya. Meskipun sekarang domba dikasih minum tapi air minumnya nggak bersih, itu akan sia-sia juga gitu ya untuk kita ternak domba. Karena kan kita ternak domba yang pertama mau cari berkah juga, yang kedua mau cari keuntungan juga. Itu kan dikesampingkan gitu kalau keuntungan. Yang penting kita ternak domba itu ngalap berkahnya gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, yang kedua yaitu tempat palung pakan ataupun tempat makan dari si dombanya. Sebetulnya tadi itu udah ada dua ya. Yang pertama palung pakan, yang kedua tempat minum, sama itu juga. Cuma ini pembahasannya di tempat palung pakannya. Nah, emang dulu itu kita untuk palung pakannya pakai kayu ya. Nah, itu kurang efisien karena yang pertama ketika nanti si cempe keluar masuk, kemudian sisa pakan yang ada di dalam palung pakannya itu pasti akan mengendap gitu ya ketika ada sisa-sisanya. Nah, nantinya si palung pakan tersebut yang terbuat dari kayu itu akan lama-lama lapuk, kemudian gigit sedikit sama si dombanya, dan itu juga pasti si dombanya akan sedikit-sedikit sakit, mencret ataupun apa. Nah, seiring berjalannya waktu kita ada evaluasi ya, mau usaha apapun ya, mau ternak, mau berdagang, semuanya sama, pasti ada evaluasi seiring berjalannya waktu gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah kita menggunakan palung pakan plastik ya, ini anti rayap, kondisinya lentur dan juga isinya lebih efisienkan waktu ketika kita mau buang sisa-sisa pakan. Nah, jadi untuk palung pakan ini jadi kita lebih efisienkan waktu, tenaga, dan juga keuntungannya juga. Karena emang sih terbilang lumayan gitu ya dari harganya. Cuma untuk palung pakan ini kondisinya awet bahkan sampai bertahun-tahun. Ya dibanding dengan palung pakan kayu kan kita lebih baik pakai palung pakan plastik seperti ini. Karena sudah anti rayap juga, istilahnya udah lentur plastik dan juga efisienkan waktu. Karena kita juga ingin kerja keras tetapi harus kerja cerdas juga. Karena ya namanya juga sekarang kan seiringnya berjalannya waktu pasti ada aja gitu ya gebrakan-gebrakan baru yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia yang tentunya lebih pintar gitu ya. Nah, ini juga tentunya intinya ini itu lebih efisienkan waktu, anti rayap, pokoknya lebih hemat juga dan nantinya untungnya juga akan lebih besar kepada kita. Nah, jadi kalau kita menggunakan palung pakan kayu, pastilah sedikit-sedikit 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pasti ada aja perbaikan. Karena kan kondisinya ketika kita kasih pakan itu kan ada sisa-sisanya. Nah, kemungkinan kan kalau untuk pakan kan ada yang basah, ada juga yang kering gitu ya kondisinya. Nanti sedikit-sedikit pasti ada aja lah perbaikannya gitu. Nah, semenjak kita kenal palung pakan plastik ini, kita rombak semuanya. Yang awalnya semuanya pakai palung pakan kayu, itu semuanya kita langsung menggunakan
palung pakan plastik ini, karena yang pertama lebih efisienkan waktu, kemudian dari tenaga juga, dan dari biayanya juga. Emang kondisinya ya yang tadi ya sudah saya bilangkan, yaitu sedikit agak mahal, tetapi itu akan lebih efisienkan, jangka waktu panjangnya itu lebih bagus dan juga lebih irit gitu ya untuk ternak kita, mulai ternak domba gitu ya. Untuk pengeluarannya juga di awal tentunya emang lebih irit juga gitu ya, meskipun nanti di awal emang dari biayanya lumayan agak mahal gitu ya, tapi jangka panjangnya yang kita lihat itu, kalau misalkan kita mau ternak domba gitu ya, karena kita istilahnya nggak mau belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, ya nantinya ujung-ujungnya kita sendiri yang akan rugi gitu ya. Karena dulu-dulu juga kita sebelum mengenal palung pakan ini, kita udah evaluasi beberapa tahun gitu ya, bahkan bertahun-tahun juga, sampai akhirnya kita nemuin palung pakan praktis seperti ini. Kenapa nggak dari awal gitu? Kalau emang kita dari awal sudah mengenal palung pakan seperti ini, tentunya lebih hemat juga gitu ya untuk biaya pembuatan dari palung pakan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dari sapu dan juga sekop. Nah, sebetulnya sama-sama aja gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Fungsinya untuk membersihkan area kandang yang ada di kandang pusat domba ataupun di kandang sobat-sobat ternak semuanya. Nah, seperti misalkan sapu. Nah, sapu ini biasa digunakan untuk membersihkan kotoran hewan yang ada di sela-sela seperti di bawah ini. Nah, ini dibersihkan ataupun sisa-sisa pakan semuanya dibersihkan. Nah, seperti itu ya. Itu dibersihkan ya. Misalkan gini. Nah, jadi langsung masuk ke bawah gitu ya, tempat penampungan untuk koke domba gitu. Dan untuk sapu ini biasanya digunakan juga untuk pembersihan jaring laba-laba gitu ya. Karena apa? Emang terlihat sepele ya jaring laba-laba ini, tapi justru itu yang akan menjadi sumber penyakit bagi si domba. Karena si domba juga pasti ingin kandangnya itu tetap nyaman, bersih, dan juga sehat gitu ya. Dan untuk jaring laba-laba ini biasanya gitu ya, penyakit yang bisa menyerang domba yaitu dari area mata ataupun sakit mata. Nah, jadi untuk pembersihan jaring laba-laba ini juga gitu ya, buat sobat-sobat ternak semuanya, emang agar kelihatan sama mata kita juga itu lebih estetik, lebih indah, dan juga lebih bersih gitu ya untuk area kandangnya. Tapi kan biasanya ada konsumen datang ke kandang kita, kalau kandangnya bersih, sehat, terawat, tidak ada jaring laba-laba, kemudian area kandangnya juga bersih, tidak berbau, pasti konsumen juga akan balik lagi ke kita gitu ya. Nah, yang kedua yaitu sekop. Nah, sebetulnya sama aja gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Jadi sekop itu untuk membersihkan palungan pakan seperti ini nih. Biasanya sekop itu digunakan untuk pembersihan area pakan gitu. Nah, kebetulan kita juga ada tukang ya di sini yang biasa untuk dulunya itu memperbaiki palung pakan. Langsung aja kita tanya gitu ya. Kang, assalamualaikum. Nah, mohon maaf diganggu waktunya gitu ya. Nah, jadi gini Kang. Dulu kan kita menggunakan palung pakan kayu ya. Nah, sekarang kita semuanya udah dirombak jadi palung pakan plastik. Nah, untuk palung pakan kayu itu dulunya gimana Kang? Apakah ada perbaikan gitu ya setiap bulannya atau setiap harinya gitu ya? Itu kan kalau palungnya yang dari kayu itu kadang-kadang sisa makanannya kan gak karuan, terus becek. Kalau anak kambingnya misalkan ngompol kan di situ. Jadi udah ada juga kebersihannya kurang terjamin gitu. Tapi kalau sekarang kan pakai palungan plastik ini kan simple, rapi, tata, tapi makanan sisanya kan gampil buangnya gitu. Oh, jadi lebih efisien juga dibanding palung pakan kayu gitu ya Kang? Tapi sekarang semenjak pakai plastik alhamdulillah gak pernah diiniin. Bagus pokoknya. Nah, mantap. Berarti gak pernah diperbaiki tiap bulan juga gitu ya? Oh iya, alhamdulillah ya juga. Ini juga kita baru ya Pak, baru untuk proses perbaikan untuk palung pakan, jadi update dari pakan kayu ke palung pakan plastik gitu ya. Jadi lebih efisien palung pakan kayu atau palung pakan plastik nih Pak? Plastik jelas.
Pemasangannya gampang lagian ya nggak ribet, tapi nggak makan lokasi gitulah. Lokasi tempatnya kan nggak terlalu gimana ya, kalau pakan palungan yang dari kayu kan lokasinya harus tepat, harus gimana gitu ya, nggak bisa dipakai ini gitu kan, memakan tempat juga. Makan tempat juga gitu kan. Kalau ini kan enggak, jadi lebih efisien waktu gitu ya. kalau kelihatan juga kan indah, cakep lah kelihatannya, seneng gitu dilihatnya gitu. Udah ya. Siap. Baik, terima kasih. Ini kebetulan perkenalkan dulu Bapak siapa nih? Kalau bilang Mang Muhyi, aku itu namanya Mang Muhyi gitu. Panggilannya Mang Muhyi gitu ya. Spesialis kandang ya. Servis kandang. Spesialis servis kandang di kandang pusat domba. Baik, Pak Muh, terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat. Lanjut. Ya, lanjut Pak Muh. Nah, jadi gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Jadi untuk palung pakan plastik itu jadi lebih efisien gitu ya. Buat palung pakan ini juga kita gak perlu sekop gitu ya, sekop gitu ya untuk si palung pakannya. Misal ada bekas pakan, kita sekop. Mau ganti pakan baru, kita sekop dulu. Ya lama gitu ya. Jadi lebih efisien, lebih praktis pakai palung pakan plastik ini. Menghemat waktu juga, supaya menghemat waktu juga, lebih efisien dan juga tentunya anti rayap, lebih sehat dan juga lebih praktis tentunya gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, jadi itu juga emang tergantung teman-teman, kita cuma rekomendasikan aja gitu ya. Karena kita belajar juga gitu ya, belajar juga, evaluasi juga gitu ya. Sudah lama juga gitu ya, dari mulai palung pakan kayu sampai sekarang kita menemukan palung pakan praktis seperti palung pakan plastik ini. Yang keempat, alat untuk memantau beternak domba kita untung atau ruginya, yaitu timbangan. Nah, fungsinya untuk timbangan ini yaitu untuk memantau kita bahwa setiap bulannya ada proses penimbangan untuk cempe-cempe, untuk memantau kegiatan data recordingnya juga, ADG-nya juga, perkembangannya bagus atau enggaknya juga, dan juga untuk memantau bahwa kita selama ini beternak domba untung, mempunyai keuntungan atau bahkan malah jadi buntung atau rugi gitu ya. Nah, kebetulan di kandang kita ada 3 tipe kategori timbangan. Yang pertama, timbangan gantung. Nah, ini biasanya untuk menimbang cempe-cempe gitu ya, jangan sampok. Untuk ada keranjang gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Jadi keranjang ini untuk proses si cempenya itu naik ke keranjang, dan nantinya kita dan telang ini untuk kegiatan si cempe gitu ya, untuk nimbang juga si cempe yang posisinya udah lepas sapi atau udah dewasa 1 bulanan gitu ya. Kalau untuk yang baru lahir kita pakai keranjang gitu ya. Ini yang tipe yang pertama, yaitu timbangan yang gantung. Nah, yang kedua, timbangan dorong. Nah, ini posisinya. Biasanya untuk timbangan dorong ini kita pergunakan buat nimbang domba-domba yang dewasa gitu ya. Ketika kita mau nimbang domba dewasa gitu ya, seperti domba-domba yang usianya 7 bulan, 8 bulan, kita gak perlu capek-capek keluar, cukup pakai timbangan dorong ini. Jadi kelihatan data ADG per bulannya itu naiknya berapa kilo, kandang penggemukan naiknya berapa kilo, kandang untuk breeding naiknya berapa kilo, untuk indukan-indukan dan juga pejantannya gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, yang ketiga, timbangan duduk. Posisinya ini buat domba-domba yang berukuran dewasa ataupun domba-domba yang kita jual gitu ya. Kita biasa pergunakan untuk timbangan ini ketika nanti dombanya sudah proses mau dijual gitu ya. Jadi biar kelihatan lebih jelas, lebih hemat dan juga lebih efisien juga gitu ya. Ketika ada biasanya gitu ya konsumen yang ngambil domba ke sini, mereka bawa mobil pick up, jadi langsung nimbang naik ke mobil, nimbang naik ke mobil gitu ya. Jadi lebih efisien juga. Jadi sebetulnya sepele untuk timbangan ini, tetapi ini perlu banget buat kita memantau kegiatan si cempe dan juga memantau keuntungan ataupun kerugian kita ketika kita mulai beternak domba gitu ya sobat-sobat semuanya. Nah, yang kelima yaitu alat-alat peternakan seperti gunting kuku. Yang pertama gunting kuku, yang kedua alat pencukur bulu domba.
Dan yang ketiga terminal. Nah, kalau ini opsional. Jadi kalau misalkan tempat pencukuran bulu dombanya itu jauh, kita bisa menggunakan pakai terminal ini. Nah, fungsinya untuk alat gunting kuku domba ini dan juga alat pencukur bulu domba ini itu sangat penting bagi kita untuk merawat kesehatan si domba. Nah, ketika ada bulu domba yang posisinya udah panjang, kemudian kukunya juga udah panjang gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya, wajib banget kita cukur dan juga kita gunting. Karena apa? Karena di samping itu pasti ada sumber penyakit gitu ya, yang menghinggap di area bulu si domba maupun di area kuku si domba, ataupun dijadikan sarang penyakit larva-larva seperti larva lalat. Dan ketika ada yang istilahnya luka juga gitu ya, kita gak bakal ketahuan kalau kita enggak cukur bulu domba, kemudian enggak gunting kuku domba. Nah, jadi untuk merawat kesehatan si dombanya juga ketika kita mulai beternak domba, dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan si domba agar lebih cepat gitu ya, agar lebih cepat, lebih efisien juga, pertumbuhannya juga lebih bagus lagi gitu. Kadang ada juga kan domba yang cacingan, kemudian kita gak cukur, ya pasti akan lambat juga gitu ya. Nah, ketika kita ada domba yang cacingan, kemudian segera kita beri obat cacing, pencukuran, potong kuku. Nah, alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit si dombanya pertumbuhannya lebih cepat gitu ya. Dan jangan lupa dimandikan, karena itu penting gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya. Padahal terbilang sepele, tapi ini yang mempengaruhi kita untuk mendapat cuan lebih besar dari kita mulai beternak domba. Nah, jadi ini yang kelima, yaitu penyemprotan disinfektan. Nah, ini sangat berfungsi banget untuk peternakan kita gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya. Dan ini untuk membersihkan area kandang. Yang pertama area kandang dan juga kohe gitu ya, untuk membersihkan dari berbagai sumber penyakit. Biasanya kalau ada penyakit-penyakit yang emang berkeliaran gitu ya, ataupun yang emang kondisinya lagi musim atau gimana gitu, dengan proses pembersihan, kalau kita udah mulai pembersihan disinfektan, udah mulai penyemprotan disinfektan setiap 1 minggu 2 kali gitu ya, insya Allah penyakit-penyakit tersebut akan hilang, nggak ada gitu ya. Nah, seperti ini untuk disinfektan area kandang gitu ya, karena berbeda juga antara disinfektan kandang maupun disinfektan kohe. Nah, ini cukup semprotkan aja, nah gitu ya. Iya, nah ini cukup semprotkan aja untuk area kandang. Jadi semuanya area kandang kita semprot-semprotkan gitu ya, sama seperti pertanian ataupun gimana, tapi cuma fungsinya untuk area kandang. Nah, jadi kalau untuk yang booming gitu, kemarin emang booming gitu ya, wabah penyakit PMK gitu. Jadi banyak para peternak-peternakan yang emang di luaran sana, mereka itu udah menerapkan gitu ya, sebelumnya langsung menerapkan untuk penyemprotan disinfektan ini setiap harinya gitu. Tapi alhamdulillah kalau di kandang kita mau ada wabah PMK, mau gak ada wabah apapun, kita rutinitas ataupun dijadikan visi gitu ya di kandang pusat domba, bahwa pembersihan kandang ataupun penyemprotan kandang dimulai dari kandang, area kandang, kemudian sampai kohenya pun kita semprot gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya. Jadi insya Allah penyakit-penyakit yang lagi marak ataupun apa gitu, itu sirna gak ada gitu ya. Nah, yang ketujuh, ini yang paling penting ya gitu ya, karena ini yang akan nantinya menghasilkan anakan itu lebih cepat gitu ya, pertumbuhannya juga dimulai dari pertumbuhan, kondisi bobot tubuh, kemudian dari perkembangannya juga lebih cepat dibanding dengan domba-domba yang lain gitu ya. Karena kan anakan yang menghasilkan untung, atau istilahnya kalau bahasa Sundanya itu bati ya buat kita, jadi keuntungannya buat kita gitu ya, yaitu dari lampu penerangan. Nah, jadi lampu penerangan ini sangat penting kondisinya untuk menghangatkan si cempe yang kondisinya lahirnya dalam kondisi kurang sehat, ataupun ya meskipun sehat juga, kita kasih lampu penerangan seperti ini agar pertumbuhannya itu lebih cepat gitu ya. Karena kalau gelap-gelapan gitu ya, domba seukuran segede gini, kalau misal keinjak sama ibunya nantinya pasti akan mati gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya. Jadi untuk lampu penerangan ini penting banget buat cempe dan juga kondisinya buat domba-domba dewasa.
ataupun domba-domba yang indukan maupun domba-domba yang lainnya. Pokoknya lampu itu sangat penting buat prosesi penerangan si dombanya, agar emang yang pertama dombanya agar tidak stres dan juga tidak teriak-teriak gitu ya. Karena kalau misalkan lampunya gelap, kita pernah sih di sini kondisi dalam mati lampu gitu ya. Pasti ada juga gitu yang mati lampu. Emang dombanya kelihatan teriak-teriak, kemudian stres. Nah, kalau stres lama-lama kalau dibiarkan, ujung-ujungnya akan mati gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya. Kalau stres lama-lama dibiarkan, pasti ujung-ujungnya akan mati gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi meskipun kondisinya kamar-kamar ataupun rumah-rumah persalinan seperti ini, kita juga wajib berikan mereka pelayanan terbaik maupun pelayanan kesehatan ataupun pelayanan yang lainnya. Dimulai dari lampunya juga harus ada penerangan setiap sudutnya agar si dombanya kelihatan gitu ya, ketika mereka mau makan, pakannya di mana gitu ya, ketika si induk si cempenya gitu ya, kondisinya kondisi sehat. Nah, kondisi sehat. Dan juga untuk penerangan ini dia itu untuk membantu kita untuk proses pengontrolan setiap malam gitu ya. Emang kondisinya kalau misalkan kita enggak pakai lampu seperti ini, sebetulnya enggak efisien gitu ya, enggak apa-apa, tapi kurang efisien atau juga kurang efektif gitu ya ketika kita mau proses pengontrolan untuk domba-dombanya. Kalau domba-domba kan beda sama kambing gitu ya. Kalau kambing kalau punya riwayat sakit atau apa gitu, mereka akan teriak-teriak. Beda sama domba. Kalau domba itu kalau misalkan mereka sakit, loyo gitu ya, mereka itu akan diam gitu ya. Jadi diam, lemas, letih, lesu gitu ya, kayak loyo-loyo. Jadi untuk penerangan ini sangat penting banget gitu ya ketika kita ngontrol di malam hari. Nah, mungkin gitu aja ya buat sobat-sobat ternak semuanya. Itu dia 7 peralatan-peralatan penting yang wajib kalian ketahui dan juga kalian terapkan gitu ya untuk ternak domba, untuk kesuksesan kita dalam mulai beternak domba gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya di video kali ini. Kita akhiri saja. Kita ini sebatas sharing aja ilmu seputar peternakan domba, karena kita nggak mau menyinggung ini mah apa gitu. Karena kita juga sebagai berbagai pengalaman gitu ya, kita berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman kita sendiri gitu ya. Kalau teman-teman kalian mau terapkan ilmu dari kita, silahkan. Gak mau juga gak apa-apa gitu ya. Kita cuma sebatas sharing aja ilmu seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di Karang Pusat Domba. Nah, jangan lupa barangkali dari sobat-sobat ternak semuanya nih yang minat ataupun yang kondisinya pengen nyari dari mana sih tempat palung pakan, palungan minum, semuanya gitu ya, di mana sih carinya. Nah, langsung aja hubungi nomor yang sudah kami sematkan. Nah, deskripsi video admin produk gitu ya. Jadi ada 2 admin gitu ya, admin khusus domba dan juga admin khusus peternakan untuk yang jual kondisinya alat-alat peternakan seperti ini. Insya Allah kalau belinya banyak, penawarannya juga lebih irit, lebih sedikit gitu ya, lebih ekonomis juga gitu ya. Kalau untuk proses kondisinya kalian mau beli palung pakan, tempat palungan minum ataupun selat plastik juga, insya Allah kita ready ya untuk alat-alat peternakan seperti yang sudah kita sebutkan tadi gitu ya. Jangan lupa sebelum dilanjut, like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di domba yang ada di Karang Pusat Domba. Nah, gitu aja ya buat sobat-sobat ternak. Pusat breeding, pusat domba lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.